Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zahra Safitri dari kelas 10 Saya akan menjelaskan indikator-indikator dari setiap bab. Bab pertama itu tentang ruang lingkup. Indikator yang pertama yang saya ambil adalah menjelaskan karakteristik umum sains. Sains memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu ada rasional. Rasional artinya sains merupakan hasil kegiatan berpikir yang secara logis dengan menggunakan nalar atau rasio, yang hasilnya dapat diterima nalar manusia, bukan tahayul. Yang kedua itu ada objektif. Sains merupakan kebenaran apa adanya karena didasarkan atas data-data dan tanpa pengaruh pendapat atau pandangan pribadi. Yang ketiga, empiris. Empiris artinya sains dapat dibuktikan dengan pengamatan, penelitian, atau eksperimen. Dan yang keempat, ada akumulatif. Artinya, sains dapat dibentuk berdasarkan teori lama yang disempurnakan, ditambah atau diperbaiki sehingga makin sempurna. Indikator kedua yaitu tentang memberikan contoh manfaat atau mempelajari ilmu biologi. Biologi penting untuk kehidupan sehari-hari karena kemungkinan manusia untuk lebih memahami struktur dan fungsi organ dalam tubuh. Ini akan membantu manusia menjaga kesehatan mereka dengan berperilaku hidup yang baik bagi tubuh. Biologi memberikan pengetahuan tentang sumber daya alam yang digunakan manusia. Misalnya, biologi mempelajari cara menanam tanaman, mengolah lahan pertanian, dan memberantas hama agar menghasilkan produk tanaman yang berguna seperti padi sebagai bahan pangan, cara mengatasi berbagai penyakit akibat infeksi pada manusia dan tanaman serta hewan yang digunakan oleh manusia. Dan dapat disimpulkan bahwa manfaat mempelajari ilmu biologi itu kita dapat mengetahui susunan dan fungsi organ tubuh, mempelajari penyebab dan cara mengatasi penyakit, mempelajari berbagai jenis makhluk hidup yang ada, mempelajari lingkungan tempat manusia tinggal dan yang ada di dalamnya, dan yang kelima sebagai pengantar untuk mempelajari ilmu penting seperti kedokteran dan farmasi. Indikator ketiga yang saya ambil yaitu memberikan contoh dampak negatif yang mungkin timbul akibat perkembangan ilmu biologi. Yang pertama itu akibatnya berkurangnya keragaman makhluk hidup. Dampak negatif bioteknologi ini bisa menyebabkan berkurangnya keragaman jenis-jenis makhluk hidup yang berada di suatu wilayah. Hal ini disebabkan dengan adanya teknologi cloning pada tumbuhan maupun hewan yang akan menghasilkan anakan atau keturunan seragam, malah akan mengurangi keanekaragaman organisme. Yang kedua, terganggunya keseimbangan alam akibat terjadinya pelepasan organisme transgenik ke lingkungan, maka keseimbangan alam menjadi terganggu. Dan jika dibiarkan, hal ini bisa memicu kerusakan ekosistem. Yang ketiga, berpotensi menimbulkan penyakit dampak negatif bioteknologi lainnya, karena produk transgenik dapat menyebabkan reaksi alergi pada manusia. Dan yang keempat, berpotensi menimbulkan isu etis teknik cloning yang mendatangkan perdebatan karena dianggap melanggar isu etnis. Selanjutnya pada bab 2. Bab 2 ini mempelajari tentang keanekaragaman hayati. Indikator pertama yang saya ambil adalah menjelaskan tentang keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Keanekaragaman genetik atau genetic diversity merupakan variasi atau perbedaan sifat dan penampilan individu-individu dalam suatu varietas atau antar varietas dalam suatu spesies. Gen berbeda, spesies atau jenisnya sama. Keanekaragaman hayati tingkat spesies adalah variasi atau perbedaan sifat dan penampilan antar individu berbeda spesies dalam satu familia. Hal ini terbentuk karena perbedaan struktur dan jumlah gen. Keanekaragaman ekosistem adalah variasi macam-macam yang ada di permukaan bumi yang disebabkan oleh perpaduan antara unsur biotik yang bervariasi dengan faktor abiotik yang beraneka ragam, seperti perbedaan suhu, pH, kelembapan, salinitas, kecepatan angin, dan topografi. Indikator kedua yaitu tentang menyebutkan tingkatan takson dalam sistem klasifikasi makhluk hidup. Urutan taksonomi tumbuhan dari yang tertinggi hingga terendah yaitu kingdom atau kerajaan, diviso atau divisi, klasik atau kelas, ordo atau bangsa, familia atau famili, genus atau marga, dan spesies atau spesies, dan juga varietas atau ras. Indikator ketiga yaitu tentang memahami sistem klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Klasifikasi makhluk hidup
5 kingdom yang sering digunakan merupakan cara pengelompokan yang dikemukakan oleh Robert H. Whittaker pada tahun 1969. Dia membagi makhluk hidup menjadi 5 kelompok besar, yaitu Monera, Protista, jamur, tumbuhan, dan hewan. Bab ketiga ini membahas tentang virus. Indikator pertama yang saya ambil adalah menjelaskan peranan virus yang menguntungkan dan merugikan. Yang pertama itu peranan virus yang menguntungkan. Virus dimanfaatkan dalam teknologi rekayasa genetika. Proses rekayasa virus dapat dilakukan dengan mengubah atau memodifikasi komponen penyusun virus seperti susunan asam nukleat, yaitu DNA atau RNA. Virus bisa dimanfaatkan untuk membuat vaksin protein. Vaksin pada umumnya menggunakan bahan dasar virus yang dimatikan atau dilemahkan. Yang ketiga, virus dimanfaatkan untuk pemberantasan serangga hama. Beberapa virus hidup sebagai parasit pada serangga seperti bakulovirus. Yang keempat, virus dimanfaatkan untuk pengobatan secara biologis. Mekanisme pengobatan biologis dilaksanakan dengan melemahkan atau melumpuhkan bakteri, jamur, atau protozoa yang bersifat patogen. Contohnya adalah bakteriofag. Dan virus-virus yang merugikan ini diantaranya adalah virus yang menginfeksi manusia, virus yang menginfeksi hewan, virus yang menginfeksi atau menyerang tumbuhan. Indikator ketiga yang saya ambil adalah mengidentifikasi ciri orang yang telah terinfeksi HIV. Yang pertama itu demam. Salah satu tanda-tanda pertama ARS adalah demam ringan sampai sekitar 39 derajat Celcius atau 102 derajat F. Yang kedua, kelelahan. Respon inflamasi yang dihasilkan oleh sistem kekebalan tubuh juga dapat menyebabkan lelah dan lesu. Ketiga, pegal, nyeri otot dan sendi, pembengkakan kelenjar getah benih. Yang kelima, sakit tenggorokan dan sakit kepala. Keenam, ruam pada kulit, mual, muntah, dan diare. Sekitar 30 hingga 60% dari orang dengan HIV memiliki gejala jangka pendek seperti mual, muntah, atau diare pada tahap awal HIV. Penurunan berat badan, batuk kering, ketidakteraturan menstruasi, kesemutan, dan kelelahan. Ketiga yang saya ambil adalah tentang menjelaskan sejarah penemuan virus. Penemuan virus pertama kali dimulai tahun 1883 oleh Adolf Meyer. Saat itu terdapat penyakit yang menyebabkan bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Penyakit ini kemudian dikenal dengan penyakit mozaik tembakau. Namun, Meyer belum bisa mengidentifikasi patogen penyebab penyakit tersebut. Pada tahun 1892, Dmitri Ivanovsky menemukan bahwa penyebab penyakit tersebut adalah patogen yang sangat kecil dan penghasil toksin atau racun. Pada tahun 1897, seorang ilmuwan Belanda bernama Martinus Beijerinck meneliti perkembangan patogen ini. Namun, yang dia temukan adalah patogen ini tidak dapat dikembangbiakan di cawan Petri seperti bakteri. Patogen tersebut tetap menyebabkan penyakit walau berkali-kali dipindahkan. Selain itu, patogennya tidak mati walau telah disiram alkohol. Beijerinck menyimpulkan bahwa patogen tersebut adalah partikel yang lebih kecil dan lebih sederhana dari bakteri. Pada tahun 1935, ilmuwan asal Amerika bernama Wendell Meredith Stanley berhasil mengkristalkan patogen pada tumbuhan tembakau tersebut. Patogen itu diberi nama Tobacco Mosaic Virus atau TMV. Dan bab keempat itu tentang Kingdom Protista. Indikator pertama yang saya ambil adalah mendeskripsikan ciri-ciri umum protista berdasarkan pengamatan. Sebagian besar protista adalah uniseluler. Sebagai makhluk uniseluler, protista membentuk koloni yang terdiri dari satu-satu beberapa jenis sel yang berbeda. Yang kedua, memiliki nukleus. Seperti semua sel eukariotik, protista memiliki kompartemen sentral yang khas yang disebut nukleus atau inti sel, yang menampung materi genetiknya. Yang ketiga, memiliki organel sel. Dan yang keempat, bersifat heterotrof.
Protista mendapatkan nutrisi dalam beberapa cara. Yang kelima, berkembang biak secara aseksual. Kebanyakan protista berkembang biak terutama melalui mekanisme aseksual menurut Simpson. Indikator kedua yang saya ambil adalah memberikan contoh peranan protista bagi kehidupan. Entamoeba coli berperan dalam proses pembusukan sisa makanan. Foraminifera digunakan sebagai penunjuk adanya minyak bumi. Radiolaria digunakan sebagai bahan penggosok. Paramecium digunakan sebagai organisme indikator terjadinya pencemaran air oleh zat organik. Dan indikator ketiga yang saya ambil adalah menjelaskan cara-cara berkembang biak organisme protista. Reproduksi protista. Protista seksual berkembang biak dengan cara membelah diri, seperti pembelahan biner. Sementara, pada protista seksual, perkembangan biak melalui 3 cara, yaitu isogami atau penyatuan dua gamet yang dapat bergerak atau motil yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Kurang lebih begitu penjelasan yang dapat saya sampaikan dari beberapa bab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.